Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ainia, absen 23 dari kelas 10 akuntansi 2. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan materi, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan membahas apa sih materi itu. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dapat berwujud seperti gas, cair, dan padat. Materi dapat berubah jika melepaskan energi atau kalor. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih perubahan materi itu. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik menjadi zat baru maupun tidak. Perubahan materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Pertama, saya akan membahas perubahan fisika. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dari tampilan fisiknya saja. Jadi, perubahan fisika tidak mengubah komposisi kimia dalam zat pada benda tersebut. Perubahan fisika ini juga dapat kembali menjadi keadaan semula setelah zat tersebut berubah. Misalnya, saat kita mencairkan es batu dari freezer, lalu kita keluarkan kembali, bisa meleleh dan bisa menjadi es kembali jika kita masukkan kembali ke dalam freezer. Dan di sini ada perubahan wujud yang terjadi pada suatu zat di perubahan fisika. Yang pertama ada mencair, yang kedua membeku, yang ketiga mengkristal, keempat menguap, kelima menyublim, dan keenam mengembun. Contoh perubahan fisika yaitu ada es mencair, air menguap, uap air mengembun, lilin meleleh, gula larut dalam air, garam yang larut dalam air, dan masih banyak yang lainnya. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Perubahan materi ini menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari zat semula dan kemudian disebut juga dengan istilah reaksi kimia. Dalam praktiknya, perubahan kimia akan mengalami penyusutan zat saat berubah. Contohnya pada campuran hidrogen dan oksigen akan menghasilkan air. Zat baru yang terbentuk ini terjadi karena adanya perubahan komposisi materi karena penggabungan atau penguraian zat. Dan di sini ada beberapa contoh perubahan kimia. Yang pertama ada kayu yang dibakar. Kayu itu mengandung selulosa. Nah, jika kayu dibakar, maka menjadi arang yang merupakan karbon. Yang kedua ada besi yang berkarat. Besi yang berkarat terjadi karena ada perubahan kimia. Karena besi bereaksi dengan cuaca, suhu, oksigen, dan air, sehingga itu merubah besi menjadi berkarat. Ketiga, terjadi pada pembakaran. Pembakaran ini contohnya seperti membakar kertas yang akan menghasilkan abu. Keempat, fermentasi menyebabkan singkong menjadi tape. Dan yang kelima, susu menjadi asam setelah lama didiamkan di udara terbuka dalam waktu tertentu. Dan terakhir, ini adalah kesimpulan saya bahwa perubahan kimia dan perubahan fisika memiliki perbedaan. Di perubahan fisika terjadi perubahan wujud, terjadi pelarutan, terjadi perubahan bentuk. Sedangkan di perubahan kimia itu terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna, munculnya endapan, muncul gas, terjadi perubahan pH. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau terbata-bata dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.